punya flora dan ada dia punya fauna. Pertama kita harus tahu dulu flora ini artinya apa dan fauna ini artinya apa. Ibu guru mau tanya yang sana dulu, flora artinya apa? Dua deret ini. Kita harus tahu dulu flora artinya apa dan fauna artinya apa. Ibu guru tanya dulu flora. Flora ini artinya dunia apa? Tumbuhan. Ya? Tumbuhan. Sementara yang ini? Hewan. Ya? Hewan. Yang hewan itu yang ini. Fauna ini dunia hewan. Sedangkan flora ini dunia tumbuhan. Jadi manusia memiliki dunia untuk hidup atau tempat untuk hidup. Flora dan fauna juga memiliki tempat untuk hidup. Nah, Ibu guru memberi contoh dulu yaitu di sini Indonesia Barat, tapi perlu dulu kita tahu Indonesia bagian timur punya flora dan fauna. Tumbuhan. Tumbuhan di Indonesia bagian timur ini tumbuhan apa yang paling terkenal di Indonesia bagian timur? Sebelah sini, dua deret ini yang termasuk flora. Di Indonesia bagian timur ini tuh ada kayu-kayu yang sangat terkenal. Itu tumbuhan di Indonesia bagian timur. Misalnya kayu meranti. Kayu meranti yang di sini dia bilang kayu besi. Kayu besi itu berarti kalau sudah kering, berarti dia punya isi itu hampir seperti besi. Orang potong dengan parang yang tajam atau yang tumpul sampai capek baru kayu dia bisa putus. Karena menyusui tanah. Ya, jadi kalau kita mau belajar tentang flora dan fauna ini, untuk belajar sampai pula belum selesai karena ini banyak. Nah, tapi di sini dia bilang flora dan fauna di Indonesia bagian barat. Di sini ada gambar ini, dong ada taruh hewan harimau ini bukan saja ada di Indonesia bagian barat, dia juga bisa ada di Indonesia bagian tengah dan juga kalau di Indonesia bagian timur ada harimau atau tidak? Tidak. Ya? Tidak. Ibu guru ada harimau di Indonesia bagian timur atau tidak? Di hari ini kita belajar tentang Indonesia bagian barat, tapi tadi sebelum pelajaran berlanjut tentang Indonesia bagian barat, ketong bersoal jawab dulu tentang yang ada di Indonesia bagian timur, flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur. Misalnya tadi tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia bagian timur, ibu guru kasih contoh kayu meranti. Kayu meranti atau biasa disebut kayu besi. Kalau di Jawa sana atau kayu meranti itu khususnya di Maluku, atau biasa bilang kayu besi. Kayu besi adalah kayu yang paling terkuat, maka kayu itu dia ada di urutan nomor 1. Biasa orang-orang kalau dong tiba di kayu di mebel, dong tanya dulu, yang mana yang kayu meranti atau yang mana yang kayu besi? Kembali yang kayu besi itu karena kayu besi atau kayu meranti itu kayu tipe A. Ibu, jadi saya di sini untuk mengkonsultasikan materi IPS Ajarti kelas 5A, Ibu. Kemarin materinya terakhir sampai di keanekaragaman hayati ya, Ibu. Ya, itu jadi pertanyaan saya yang pertama, Ibu, tantangan Ibu dalam menyusun modul IPS itu, Ibu. Kalau menurut saya itu untuk penyusunan modul dalam pelajaran IPS tidak ada tantangan ya, karena semuanya referensi ataupun bahan ajar yang khususnya itu buku lengkap ya, itu saja. Tantangan pada saat tidak ada itu materi. Kalau saat Ibu mengajarkan materinya, Ibu, ada tantangan di kelas? Ya, ada. Dia punya tantangan itu keterbatasan waktu.
Iya, waktu terbatas, belum selesai materi, Sudah jam istirahat. iya, waktunya sudah habis. Bagaimana Ibu menilai kemampuan siswa dalam memahami konsep IPS itu? Kalau menurut saya, penilaian saya itu saya kasih secara tertulis dengan secara lisan. Hanya jawab ulang kepada siswa setelah memberikan materi. Apa strategi yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep dalam pembelajaran IPS? Saya punya strategi, ada beberapa metode yang saya ajarkan, yaitu tanya jawab, kemudian diskusi. Itu saja Ibu. Iya. Terus Dengan memberikan media, menggunakan alat peraga supaya siswa mudah memahami. dibantu juga dengan alat terapi. Iya. Terus bagaimana Ibu bekerja sama dengan guru lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS? Bagaimana Kak? Bagaimana Ibu bekerja sama dengan guru lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS dengan kelas lain? Iya. Kamu kenapa, Saya berdiskusi dengan teman, terus teman memberikan saran. Jadi kami saling memberi dan menerima begitu. Saling bertukar pikiran. Iya, saling bertukar pikiran dengan teman. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Iya.
gambarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak mungkin kan menggambar dalam peta itu langsung pulau ini besar begini menggambar peta besar begini, saya mungkin kan? Terus ada skala, ada simbol yang biasa di peta ada warna-warna. Kalau untuk laut warna biru, toh? Laut yang paling dalam sekali biru tua, toh? Biru muda itu laut yang kayak setelah dari pantai terus ada pasir-pasir itu masih laut yang masih dangkal, toh? Terus ada legenda, keterangan simbol pada suatu peta, terus ada peta sisipan. Peta sisipan itu kayak peta yang kecil begitu. Nah, terus ada tata warna yang tadi aku bilang itu, toh? Sekarang semua perhatikan di halaman yang selanjutnya, ada gambar peta di belakang itu. Jangan yang ingin menjelaskan. Bisa 5 pulau terbesar di Indonesia itu apa saja? Coba lihat. Bukan, 5 pulau terbesar di Indonesia. Yang pertama itu Sumatera. Sumatera di ujung sebelah sini. Sumatera yang sini. Coba balik di sebelah sini ya deh. Gambarnya paling buat terus. Di sini Sumatera. Ini Sumatera, pulau-pulau terbesar di Indonesia. Ada Sumatera di bagian sini. Perhatikan di gambar situ. Sumatera sebesar ini. Jadi pulau terbesar di Indonesia itu pertama Sumatera, kedua apa lagi?
pulau-pulau di Lombok ini banyak pulau kosong. Jadi Indonesia di pulau paling banyak. Sudah? Mengerti yang Ibu jelaskan tadi? Kalau yang mengerti perhatikan di lembar-lembaran yang Ibu ada kasih itu. Sekarang Ibu bagi longgar dalam bentuk kelompok toh? Sekarang Ibu bagi LKPD ini. Ayo perhatikan di depan. Bisa perhatikan? Ibu ada punya 4 LKPD. Bagi di dong. LKPD ini dapat kerja besar tadi dengan dijelaskan masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok kerja. Silakan. Tulis nama kelompok dan anggota. Kasih lewat saja. Tulis langsung jawab di bagian A, B, C. Di bagian D. Perhatikan Ibu. Perhatikan di situ. Yang bagian D itu kan ada kreativitas membuat poster. Itu nanti dong sekarang kan sebagai kelompok. Nanti pulang di rumah saja baru dong buat posternya. Sekarang jawab kalau pertanyaan ini baru mau presentasi. Ayo cepat. Ayo sini lah, cepat kerja. Yang saya mengerti, jawab. Bertanya nih Ibu. Cepat supaya mempresentasi. Kenapa? Karena kamu ada mau kerja ya?
Letak geografis sudah belajar ke belum? Letak suatu daerah toh? Di mana daerah itu berada? Letak geografis itu. Kenapa transportasi masyarakat kenapa di Indonesia tidak transportasi itu bagus? Dia punya bagian bagaimana kegiatan transportasi masyarakat? Biar di bagian Indonesia itu dong kebanyakan dong transportasi di mana saja. Toh? Saya di Indonesia sudah kelompok. Perhatikan yang bagian C itu jelaskan satu keuntungan dan tantangan dari kondisi geografis di Indonesia. Tadi sempat bilang kalau di Indonesia itu kan jalur apa? Perdagangan. Makanya di Indonesia itu bagus kalau dia termasuk perdagangan. Orang pulang balik lewat negara-negara lain itu jalurnya lewat Indonesia. Pulau di Indonesia, laut Indonesia itu orang arah transportasi untuk berjual, berdagang. Sudah. Bagian sekarang isi yang bagian D. Ibu kasih tanggal 5 menit untuk isi bagian D. Cepat. Dengar, sebelum belajar tentang negara maritim, negara agraris itu pasti jelaskan jelang letak geografis. Toh? Refleksi kelompok yang terakhir itu ibu ada ibu. Usul yang terakhir, apa yang kelompokmu pelajari dari kegiatan hari ini? Hari ini kamu belajar apa saja tadi ini toh? Terus apa yang paling membuat kelompokmu tertarik untuk dipelajari? Setelah kau belajar tentang peta Indonesia, dong paling tertarik untuk mau belajar apa lagi? Dong penasaran apa lagi? Jawab di situ. Kayak beda
Dua samudra ya? Itu dua samudra. Ya. Apa? Kelompok lain bisa menghargai nggak sih? Bisa. Iya. Jadi yang kelompok kita mau belajar lebih lanjut itu tentang peta Indonesia. Terus yang paling membuat kelompok kita belajar lagi, yang paling mau untuk dipelajari yaitu tentang budaya di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Ya, tadi yang belum jawab semua Ibu betul. Lalu sekarang Ibu mau membahas yang tadi kamu kumpulkan. Saya mungkin dibahas kamu tulis ulang tak karena kamu kumpul tak. Dan sekarang Ibu yang membahas saja. Jadi 5 pulau terbesar di Indonesia ada Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan ini ya, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua dan Sulawesi. Dan terus nama pulau yang sekarang kalian tinggali apa? Kepulauan. Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena banyak pulau. Terus apa yang paling dipelajari dari kelompok tadi sudah ini di sini ada yang bilang mau belajar tentang budaya, ada yang mau belajar tentang peta lebih lanjut. Tadi ya. Jadi perhatikan depan sini. Tadi kan belajar tentang peta toh. Jadi dong sekarang tahu tentang dong sekarang berada di kepulauan apa. Jadi pulang itu bisa tanya mama, dong sekarang tinggal di Dopen.